saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Novi. Salam kenal. Terima kasih sudah hadir dan memberi materi yang akan pastinya luar biasa, Bu, buat rekan-rekan mahasiswa gitu kan. Dan buat Ibu dan Bapak dosen sekalian juga terima kasih juga telah hadir membimbing kami yang kesulitan nih selama pandemik, proses belajarnya jadi terkatung-katung gitu kan, tidak ketemu langsung gitu. Kemarin juga ada Ibu Iva Misbah ya, sekarang juga sudah hadir nih Ibu Iva nih. Salam Bu Iva, selamat hadir kembali. Nah, tema kali ini pekan yang ke-19 yaitu kajian feminisme di Eropa dan identitas gender. Nah, pemateri kali ini bersama Ibu Novi Kurniawati yang akan membagikan pengalaman dan ilmunya. Mungkin saya juga baru mengenal beliau. Pak Ula mungkin ya Pak ya yang akan membantu Pak pengenalannya Pak. Ya langsung saya ya. Saya serahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Untuk pembukaannya, ini sudah pertemuan ke-19 ya, wah, berarti sudah hampir 2 semester, luar biasa sekali antusias dari teman-teman mahasiswa dan para dosen dari Universitas Pamulang. Ya, pada pertemuan ini kita bersama dengan salah satu pemateri yang berasal dari Semarang ya. Jadi beliau ini mengajar di Universitas Negeri Semarang, UNES ya Mbak ya, UNES Negeri Semarang di Prodi Sastra Perancis. Nah, beliau ini dulu satu angkatan dengan saya, S2 di Gajah Mada, lalu sempat punya pengalaman ya, berhasil summer course atau kuliah di Swiss ya Pak ya. Nah, ini jadi terkait dengan penelitian gender, sehingga barangkali nanti bisa kemudian menceritakan pengalaman-pengalaman ketika riset di Swiss dan sekaligus tentang risetnya itu apa. Nah, nanti bisa di-share dengan teman-teman. Singkat saja ya untuk perkenalannya, karena ini kita kan santai ya, ngobrol santai, jadi ya santai saja. Silahkan bisa langsung dimulai mungkin Mbak. Monggo, pakai handfree nggak Mbak? Apa? Enggak sih. Oh enggak ya? Enggak pakai. Oh ya. Ya silakan Mbak, bisa di-share. Jelas nggak teman-teman? Bisa dengar nggak? Jelas Bu, insya Allah jelas. Oh, ya. Bentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, teman-teman semuanya dari Pamulang, dari UNES, teman-teman alumni ilmu sastra yang sudah bergabung malam ini. Terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya, yang mau nggak mau harus mengajak saya untuk membuka kembali memori yang sudah sempat disimpan gitu ya. Ya, saya menyesuaikan dengan judulnya, jadi saya bertanggung jawab dengan judul yang telah diberikan gitu ya, meskipun nanti juga akan saya sambung dengan cerita mengenai pengalaman penelitian saya gitu ya. Jadi terkait dengan judulnya, meskipun di Eropa, tapi saya meminimais menjadi feminisme di Perancis terkait dengan apa yang telah saya pelajari. Jadi karena Eropa terlalu besar, ya, terlalu luas untuk dibahas semuanya, dan takutnya bukan ranahnya saya gitu ya. Jadi saya lebih nyaman dan lebih menguasai ketika saya menyampaikan sesuai dengan kajian saya gitu ya, nggak apa-apa ya. Jadi meskipun Eropa, tapi saya meminimais terutama di Perancis. Ada yang tahu ketika mendengar feminisme di Perancis apa yang dipikirkan atau apa yang langsung terlintas di kepala
ketika mendengar feminisme atau mendengar Prancis? Oke, ini ada yang beberapa jawab, ada Simone de Beauvoir, terus ada apa lagi ketika mendengar feminisme kemudian Prancis? Tapi kalau orang Indonesia bacanya apa ya? Bacanya yang itu sama Ibu Iva Misbah. Biasanya dibaca apa kalau dalam bahasa Indonesia? Jadi kadang-kadang karena tulisannya ya si irigai iragarai ya termasuk juga ya. Jadi saya langsung saja ini kasus feminisme yang secara umum ya yang ada di Perancis itu nanti kita tambahi dengan penelitian saya, kemudian pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan terkait dengan penelitian saya di Swiss. Ya, terkait dengan feminisme di Perancis, lanjut Pak Aula. Dari gelombang pertama kita tahu ya ketika berbicara mengenai feminisme itu ada gelombang-gelombang, ada gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga gitu ya. Begitu juga yang ada di Prancis itu mengikuti dari gelombang pertama, gelombang kedua, juga gelombang ketiga gitu ya, yang paling terkenal ketika berbicara mengenai feminisme di Prancis ini tidak lain adalah Simone de Beauvoir gitu ya. Kenapa kemudian feminisme atau gerakan feminisme ini muncul di Prancis? Karena memang selalu ada ketimpangan ya. Jadi kan feminisme itu berasal dari kata feminin gitu ya, perempuan yang memperjuangkan perempuan. Kenapa sih harus diperjuangkan gitu kan? Pasti ada penyebabnya gitu. Dan di Prancis itu salah satu penyebabnya adalah adanya ketimpangan jadi antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau di mazhabnya Amerika ya, kalau feminisme di mazhab Amerika itu menuntut adanya kesamaan laki-laki dan perempuan gitu. Jadi laki-laki dan perempuan harus sama. Tetapi kalau di Prancis itu mazhab Prancis para feminisme itu menuntut bahwa laki-laki dan perempuan itu memang beda. Artinya mereka memang secara biologis berbeda, tetapi jangan dibedakan dalam berbagai praktek sosial, misalkan di dalam keagamaan, kemudian di dalam pekerjaan gitu yang karena kasus di Prancis hari ini berbeda gaji antara perempuan dan laki-laki gitu. Pada masa sebelum abad ke-19 para perempuan tidak boleh menuju ke ranah publik gitu. Jadi ada hal-hal yang menurut para perempuan itu tidak adil gitu. Makanya Simone de Beauvoir itu salah satu pemikir dari Prancis ini yang menganut paham eksistensialisme ya. Ini Pak Aula pasti paham betul mengenai paham itu ya. Salah satu unsurnya adalah ketika eksis itu kan ada bebas untuk memilih jalan hidupnya. Begitu juga dengan perempuan gitu. Jadi menurut Simone de Beauvoir, perempuan juga berhak untuk bebas untuk menentukan dirinya sendiri gitu ya. Lanjut halaman berikutnya Pak Aula. Hal ini juga terlihat di kajiannya Simone de Beauvoir menunjukkan, jadi bisa saya katakan bahwa Simone de Beauvoir ini membukakan mata para perempuan, menyadarkan masyarakat bahwa ini loh perempuan itu berada pada tataran yang kedua. Makanya bukunya diberi judul kalau dalam bahasa Inggris second sex. Jadi perempuan adalah seks yang kedua gitu. Kenapa? Karena selalu dianggap sebagai lian, dianggap sebagai yang lain gitu. Kenapa? Karena dalam praktek-praktek sosial termasuk juga praktek religius ya, dalam agama, di dalam doa Yahudi itu perempuan selalu dianggap yang kedua gitu. Jadi kalau di PPT saya itu jadi di doa orang Yahudi
dianggap merendahkan perempuan karena kenapa? Kalau di dalam doanya laki-laki, jadi itu doa laki-laki Yahudi dan doa laki-laki perempuan Yahudi itu berbeda. Kalau di dalam laki-laki doa laki-laki itu dalam bahasa Prancis perlu dibacakan nggak dalam bahasa Prancisnya? Artinya aja, Bu. Dalam bahasa Prancis, artinya itu terpujilah Tuhan kami, gitu, Tuhan Raja kami, Raja seluruh umat manusia, karena tidak menciptakanku sebagai perempuan. Jadi, loh, kenapa kok sampai ada kalimat terpujilah karena tidak menciptakanku sebagai perempuan? Seakan-akan perempuan itu sesuatu yang tidak seharusnya, gitu. Sedangkan doa perempuan, gitu, artinya terpujilah Tuhan yang menciptakanku sesuai dengan kehendaknya. Artinya kalau perempuan ya harus nerima sesuai dengan alamnya, sesuai dengan naturnya seperti apa. Jadi kayak dari doa itu juga melihatkan bahwa ini loh, perempuan dianggap sebagai sebagai gender yang kedua gitu. Nah, maka dari itu dikemukakan agar para perempuan ini sadar kalau mereka diposisikan dalam posisi tersebut gitu ya. Selain di dalam doa itu, dalam praktek sosialnya perempuan juga dianggap sebagai lian atau sebagai yang lain. Artinya bahwa perempuan ini identitasnya atau posisinya dibuat atau dikonstruksi atau dijadikan gitu oleh masyarakat, oleh kaum patriarki gitu, kaum maskulin gitu. Makanya di Prancis juga tidak hanya, mungkin juga terjadi di Indonesia ya, bahwa yang namanya perempuan yang normal itu adalah perempuan yang menjadi ibu dan bisa memiliki anak gitu ya. Jadi begitu juga di Prancis. Ini juga masuk dalam kajian saya ketika saya membuat tesis gitu ya. Jadi memang beberapa literasi menunjukkan bahwa terutama di abad ke 18-19 menunjukkan bahwa meskipun Prancis kelihatannya wah ini ya ada semboyannya egalite gitu sama, tapi ternyata juga di dalam praktek sosialnya ada ketimpangan-ketimpangan sosial, termasuk juga perempuan gitu. Jadi perempuan tidak hanya di desa kita, tapi juga di Prancis ada juga pandangan yang namanya perempuan itu yang normal gitu dalam tanda kutip, normal menurut sesuatu yang strukturalis itu, sesuatu yang oposisi biner gitu. Yang normal adalah perempuan yang bisa menjadi ibu, ya, punya anak, gitu. Kemudian juga yang lemah lembut, gitu kan, bisa bagus bekerja di ranah domestiknya, gitu ya. Nah, sehingga itu dianggap sebagai perempuan yang tidak normal, gitu kan. Begitu juga karena saya termasuk juga gitu ya dalam bahasa Prancis gitu ya, ada juga ketimpangan yang terjadi gitu ya. Jadi ada yang tahu bahasa Prancis mungkin? Belum belajar, Bu. Ada kata bahasa Prancis apa ketika mungkin bahasa pernah Jerman, dengar? Bu. Bahasa Jerman. Kalau ngomong bahasa Prancis, apa kira-kira yang mungkin pernah dengar tentang bahasa Prancis? Mungkin stereotype atau mungkin pernah dengar 1-2 kata dalam bahasa Prancis? Bonjour, Kava. Bu. Bonjour. Kava. Saba. Ya, pernah dengar kalau dalam bahasa Prancis itu ada gendernya? Merci. Belum. Merci. Ya. Jadi dalam bahasa Prancis itu kata benda itu ada gendernya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak ada gendernya ya, kursi aja gitu ya. Sebuah kursi, meja ya sebuah meja gitu ya.
Tapi kalau dalam bahasa Prancis mungkin hampir sama dengan bahasa Jerman, yang sudah belajar bahasa Jerman malah ada 3 gender ya. Ada maskulin, feminin, sama sama yang netral ya. Dan kalau bahasa Prancis itu ada 2, jadi ada maskulin, feminin, jadi ada maskulin, ada feminin. Nah, ketidakseimbangan posisi antara perempuan dan laki-laki, maskulin dan feminin dalam sosial Perancis pun juga terjadi dalam ranah kebahasaan gitu, di mana ada beberapa ada beberapa seksisme yang terjadi. Ya, jadi ada ya, jadi bahasa Arab ya, bahasa Arab juga ada ya. Ya, gramatikal gender. Ya, jadi bahasa Prancis ada terutama untuk ini, untuk kata benda. Jadi kalau kata benda itu ada gendernya. Nah, beberapa ketimpangan yang terjadi, salah satunya adalah sebelum abad 19, terutama ini pada masanya gelombang pertama, feminisme gelombang pertama, kata-kata yang mencerminkan kecerdasan, kata-kata yang pekerjaan-pekerjaan yang pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan yang high class gitu ya. Ini selalu bergender maskulin, bergender laki-laki. Jadi seperti médecin itu médecin itu dokter, kemudian profesor itu guru, kemudian écrivain itu penulis, karena pada masa itu penulis dianggap sebagai pekerjaan yang sangat ini masa Renaissance di dalam sejarah Perancis itu. Kalau kalian tahu pasti ada yang namanya Voltaire, kemudian ada Jean-Jacques Rousseau, kemudian ada Victor Hugo dan sebagainya. Itu pekerjaan penulis yang dianggap sebagai pekerjaan yang tinggi. Begitu juga ingenieur gitu. Jadi insinyur itu semuanya berjenis maskulin. Jadi depannya itu UN tulisannya. Nah, sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak high class itu lebih banyak ditemukan dalam gender feminin atau perempuan. Ya, saya lanjutkan. Kemudian ketika kata benda yang bergender maskulin itu memiliki memiliki hierarki yang tinggi, justru untuk kata-kata yang bergender feminin atau feminin ini mengalami peyorasi atau memiliki peyorasi itu memiliki makna yang rendah gitu ya, yang hina gitu. Contohnya misalkan entraîné. Jadi kalau dalam bahasa Prancis itu kalau itu laki-laki tulisannya UN, tapi kalau perempuan itu une, tulisannya UNE, jadi une kalau dalam bahasa Prancis. Nah, mungkin kalau di dalam bahasa Inggris nggak ada perbedaan laki-laki dan perempuan, tapi kalau di bahasa Prancis selain depannya, belakangnya juga sama. Jadi kalau misalkan tulis di chat ya, misalkan entraîné ini laki-laki, tapi kalau ini ada E-nya di belakang, ini perempuan. Sebenarnya kalau dia egalite sama, itu artinya orang magang. Tapi enggak, di dalam sosial Perancis itu, kalau entraîné artinya laki-laki yang magang. Tapi kalau entraîné itu artinya menjadi rendah atau perempuan nakal. Jadi ini terjadi pada sosial di Perancis. Nah, kalau yang pertama tadi ya justru yang ingenieur, profesor, médecin, guru, penulis, kemudian insinyur,
itu kebanyakan maskulang, justru sebaliknya untuk yang perempuan terjadi peyorasi gitu ya. Kenapa yang pertama itu tidak terdapat kata-kata untuk perempuan. Jadi kalau angmetsang kok nggak ada unmetsang, karena memang sebelum abad 19 ya, ini di masanya feminisme gelombang pertama, perempuan tidak memiliki akses keluar ke publik ya. Jadi maka dari itu salah satu yang diperjuangkan oleh para feminisme di gelombang pertama adalah menuntut kesetaraan hak di ruang publik ya. Salah satunya mendapatkan hak suara. Jadi terjun ke ranah politik gitu kan. Maka dari itu bagaimana bisa gender perempuan itu muncul di dalam ranah-ranah politik, ranah pendidikan, kalau perempuan nggak boleh akses ke situ gitu kan. Makanya tadi yang kasus contoh yang pertama itu nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada gender untuk perempuan untuk pekerjaan-pekerjaan tadi, karena memang sebelum abad 19 perempuan tidak diberi akses, tidak ada akses untuk ranah publik gitu ya. Nah, ini ada hubungannya juga yang peorasi ini. Jadi kalau angkrene itu laki-laki yang magang, kemudian rene perempuan, oh dia perempuan yang nakal. Kemudian ada juga kalau dalam bahasa Prancis itu angnom veletrotoar, jadi laki-laki, angnom itu laki-laki, laki-laki yang membuat jalan. Tetapi kalau angnom ini diganti unfam itu artinya perempuan, jadi unfam veletrotoar harusnya sama dong ya, perempuan yang membuat jalan gitu ya. Tetapi nyatanya tidak. Di sosial Prancis ketika kita bilang angnom veletrotoar, iya artinya laki-laki yang membuat jalan. Tetapi kalau perempuan diganti perempuan nih, kata laki-laki itu infam veletrotoar artinya perempuan nakal gitu. Jadi selalu ada peyorasi ketika subjek laki-laki itu digantikan dengan perempuan. Kenapa? Karena seakan-akan kayak itu kan ranah publik gitu. Seakan-akan ketika itu digantikan perempuan itu menyalahi aturan, karena pada masa sebelum abad 19 itu perempuan kan harusnya di ranah domestik gitu kan. Makanya ada beberapa kata itu ya yang ketika menggunakan gendernya feminan justru maknanya menjadi peyorasi atau hina atau rendah gitu ya. Kemudian selanjutnya juga ada dalam bahasa Prancis itu, saya lebih banyak memberikan contoh dalam bahasa ya karena itu ranahnya saya, jadi kebetulan saya satunya bahasa Prancis, lebih ke bahasanya pendidikan, kemudian S2-nya sastra, jadi dan ini juga menjadi materi yang saya dapatkan juga dulu ketika kuliah gitu di Swiss dulu. Jadi salah satu ketika mau membahas feminisme, terutama feminisme Eropa, kita selalu awalnya itu membahas ini terlebih dahulu, yang menjadi sebab kenapa sih perlu diperjuangkan gitu, kenapa muncul feminisme gitu kan, muncul para feminis. Kita muncul bukan ujuk-ujuk muncul, tapi karena memang ada sebabnya, ini loh ada ketimpangan yang terjadi. Nah, jadi yang kedua adanya peyorasi. Nah, yang ketiga ini kata-kata yang berjenis feminin atau kata-kata yang berjenis perempuan, feminin, itu selalu diasosiasikan terhadap benda. Artinya pernah ini ya dengar kalau salah satu munculnya feminis itu karena menganggap bahwa pandangan perempuan selalu dijadikan objek gitu ya. Nah, ini juga terjadi juga di masyarakat Prancis gitu, termasuk juga dalam ranah bahasa, bahwa yang namanya kata benda kalau dia jenisnya feminin atau feminin itu selalu dilihat sebagai benda. Contohnya misalkan kalkulator, pernah ya kalkulator ya? Jadi pernah Bu. Itu diartikan orang.
juru hitung itu kan orangnya. Tapi kalau kita ini menggunakan in, berarti itu jenisnya feminan atau itu artinya kalkulator. Jadi ketika dia berubah gendernya, maka artinya pun juga berubah. Kalau gendernya laki-laki, dia itu subjeknya, orangnya. Tetapi kalau dia subjek kata bendanya gendernya berubah jadi feminan, dia menjadi benda. Nah, ini juga memperlihatkan bahwa ini loh, kalau perempuan itu diobjekkan, dianggap sebagai objek. Ada juga contoh yang lain itu berarti kalau tukang sapu bermainnya dengan apa? Dengan sapu ya. Jadi ada juga dalam bahasa Prancis itu, kalau ambalayer, sebentar saya tuliskan dulu. Oke Bu, udah masuk Bu. Jadi PPT. bisa lihat di chatting ya. Kalau ambalayer, jadi kalau balayer itu sapu, tukang sapu. Ambalayer karena UN ya. Jadi ganti gendernya jadi perempuan, in balayers, dia menjadi kata benda sapu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa oh itu bergender femina, berarti ini, oh berarti perempuan itu dianggap sebagai objek gitu. Jadi maka dari itu selanjutnya, maka dari itu ini yang memperjuangkan gitu ya, memperjuangkan posisi perempuan agar tidak dibedakan dalam praktek-praktek sosial gitu, karena memang dalam apalagi di Perancis ya, di Perancis meskipun semboyannya, jadi saya sempat menyebutkan satu egalite sama, jadi egalite, jadi saya tuliskan di chat. Jadi Prancis itu punya, kalau kita semboyannya apa? Semboyannya kan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua gitu ya, meskipun pada praktek sosialnya juga tetap aja ya ada yang dibeda-bedakan gitu ya. Sama juga dalam sosial Prancis, meskipun ada semboyan egalite, fraternité, persaudaraan, dan liberté. Jadi ada tiga ini. Jadi meskipun ada tiga itu, pada kenyataannya juga masih ada ketimpangan gitu, artinya laki-laki dan perempuan tidak sama gitu. Kemudian fraternité, persaudaraan gitu, ini terjadi ketika ini keluar sedikit dari kasus feminis gitu ya. Jadi meskipun sama-sama berkewarganegaraan Prancis, tapi kalau keturunan, jadi di Prancis itu ada yang sama lah, kalau Indonesia kita ada yang keturunan beberapa ini ya, ras ya. Di sana juga Prancis banyak berketurunan Magrebang atau orang-orang Afrika, baik yang berkulit putih itu dari Maroko, Tunisia, Aljazair gitu ya. Ada juga yang berkulit hitam, mereka tetap berwarga negara Prancis, tapi pada praktek sosialnya sama saja, masih ada ketimpangan. Ini juga terlihat di praktek sosialnya di Prancis itu ada kawasan khusus untuk yang orang Prancis asli, jadi orang Prancis yang benar-benar Prancis, jadi di pusat kota, namanya Centreville. Terus kalau yang di pinggiran itu ditinggali oleh orang-orang Prancis keturunan tadi yang berasal dari Magrebang, dari Maroko, Tunisia, Aljazair gitu ya. Dan ini juga ke sini sebenarnya masuk juga ke ranah feminisme, karena sebenarnya ketika kita berbicara feminisme ke sini, jadi feminisme bukan sesuatu yang statis diam gitu ya, hanya yang berbicara mengenai perempuan, tapi ke sini sudah dinamis, sudah
berbicara mengenai gender gitu ya. Gender ya berbicara mengenai ras, berbicara mengenai tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki gitu. Nah, begitu juga dengan liberty ketika berbicara mengenai kebebasan, katanya orang itu bebas memilih jalan hidupnya termasuk dengan perempuan gitu. Tapi juga dalam prakteknya di Prancis pun yang semboyannya itu liberté yang memberikan kesempatan kepada orang untuk bebas memilih jalan hidupnya, juga masih muncul stereotip. Contohnya pernah dengar ya, gay, lesbian gitu ya, yang dibebaskan gitu di luar negeri gitu kan. Kita menganggap bahwa yang namanya yang namanya luar negeri kalau berbicara mengenai gay, lesbian, LGBT itu bebas-bebas saja itu. Enggak juga sih gitu. Tidak semua Eropa menganggap seperti itu gitu kan. Ada juga yang ketika berbicara mengenai LGBT menerima, tapi ada juga yang menolak. Begitu juga di Prancis ketika berbicara mengenai gay, lesbian, meskipun sudah punya semboyan liberté, tetap saja ada homofobia, ada juga lesbofobia gitu yang ketika melihat lesbian, ketika melihat homo gitu ya, ada ini kayak memicingkan mata lah gitu. Sama juga ketika di Swiss itu meskipun ada gerakan-gerakan yang mendukung itu, tapi tetap saja ada gitu ya. Nah, itulah kaitannya juga gelombang kedua yang menyebabkan yang namanya feminisme gelombang kedua ini menyebabkan adanya gay dan lesbian gitu ya. Nah, saya PPT-nya hanya sampai di situ sih. Saya sambung dengan diskusi ini ya. Saya ceritakan mengenai penelitian saya terkait dengan terkait dengan lesbian gitu ya. Jadi gelombang kedua ini karena yang dibawa oleh Simone de Beauvoir itu adalah dasarnya eksistensialisme yang membuat orang bebas untuk memilih jalan hidupnya. Jadi termasuk juga perempuan itu, makanya muncul juga golongan-golongan perempuan yang kemudian memilih untuk jadi lesbian gitu ya. Nah, saya pribadi ketika membahas ini cukup memerlukan waktu yang lama gitu ya. Jadi kayak kalau saya beri judul tuh kayak highlight-nya tuh terjebak feminisme gitu ya, karena ketika berbicara feminisme kalau dibilang kamu feminis gitu, saya nggak feminis banget gitu ya, tetapi ketika saya terjebak harus mengkaji itu rasanya ada gejolak batin yang beneran nih saya mau meneliti ini gitu ya. Bahkan profesor saya yang di Swiss sempat bertanya, Novi kenapa kamu memilih ini gitu kan. Saya butuh waktu 1 minggu untuk menjawab pertanyaan itu, karena kamu nggak takut ketika berbicara mengenai lesbian, ketika berbicara mengenai feminisme, padahal kamu seorang kamu seorang perempuan, tapi kamu orang Indonesia, kamu orang Jawa, kamu orang Islam gitu ya. Jadi ketika diberikan pertanyaan seperti itu, saya jadi ya juga ya kenapa saya milih ini ya gitu ya. Nah, ketika saya dihadapkan, nanti kalau kamu membahas mengenai lesbian, kamu dianggap dong sebagai pendukung gerakan lesbian atau gerakan LGBT gitu ya. Nah, ketika saya mendalami gitu ya, salah satu teori yang saya gunakan adalah teorinya Judith Butler gitu, berbicara mengenai identitas gender gitu ya. Jadi ketika berbicara mengenai identitas gender, kita tidak bisa menganggap bahwa yang namanya gender laki-laki dan perempuan itu sudah dari sananya. Enggak, kita nggak bisa memandang seperti itu. Jadi menurut Judith Butler, identitas seseorang itu adalah sesuatu yang ditunjukkan secara terus-menerus dan diulang-ulang gitu. Nah, ketika saya mendapatkan intisari dari teorinya Judith Butler itu, kalau orang-orang lesbian, orang-orang gay, transseksual menggunakan teori ini untuk mendukung
untuk mendukung identitasnya, harusnya saya sebagai seorang muslimah, sebagai seorang Indonesia, seorang yang Jawa harus bisa dong menggunakan teori itu. Jadi harus bisa menggunakan teori bahwa identitas saya bukan identitas yang kalian berikan gitu, tetapi identitas yang memang itu punya saya tampilkan atau saya performancekan secara terus-menerus dan berulang-ulang, dan akhirnya itu melekat kepada diri saya, itulah identitas gitu ya. Makanya ketika berbicara feminisme sekarang nggak sempit lagi. Kalau dulu yang namanya feminisme selalu meskipun tadi sudah ada juga ya kasus-kasus yang seperti dijelaskan tadi ya, selalu ada ketimpangan laki-laki dan perempuan, sampai sekarang tetap masih ada. Tapi sekarang juga sudah luas ketika berbicara feminisme, kita juga berbicara mengenai gender, dan gender itu tidak hanya perempuan, ada juga laki-laki, kemudian orang-orang yang terpinggirkan. Artinya ketika kita berbicara mengenai gender, kita tidak bisa ngejudge kok laki-laki pakai baju pink gitu kan, atau misalkan kok perempuan kayaknya seperti itu. Nah, kita nggak boleh lagi ketika berbicara mengenai gender hanya melihat perempuan saja, karena yang mengalami diskriminasi tidak hanya perempuan, tetapi juga orang-orang yang memilih identitasnya seperti itu. Meskipun saya akui juga ketika dalam praktek sosialnya pasti kita juga merasa bahwa kita misalkan, mohon maaf, kita ketika melihat orang transgender misalkan, kita juga pasti akan melihat yang kok gitu ya, gitu, nggak sesuai ya, gitu ya. Nah, yang bisa saya katakan di sini adalah ketika kita berbicara mengenai gender, paling enggak membuat kepala kita jadi enggak ngejudge orang gitu kan. Kok gitu, kok dia seperti itu sih gitu kan. Jadi ketika kita belajar mengenai feminisme, belajar mengenai gender, membuat kita lebih menghormati orang lain dengan pilihan hidupnya masing-masing gitu ya. Tentu saja dengan batasan-batasan bahwa diri kita punya bargaining position. Artinya kita sudah menentukan posisi kita di mana. Oh, saya posisinya adalah sebagai seorang muslimah, saya sebagai seorang akademisi, oke, saya mau menerima pengetahuan ini, saya tahu kenapa dia memilih seperti itu. Sampai di situ, jangan sampai mengejudge. Nah, harapannya saya ketika saya ngajar mahasiswa saya mengenai feminisme juga itu. Jadi belajar ini tidak untuk ngejudge orang gitu, tapi lebih untuk lebih untuk menghargai orang lain gitu ya. Begitu juga ketika kita belajar feminisme di Prancis. Oh, ternyata meskipun di Prancis, meskipun di Eropa tidak seperti yang kita duga bahwa di sana benar-benar bebas atau di sana semuanya mendukung gitu ya. Jadi kita lihat sejarah dan budayanya seperti apa. Kemudian terkait dengan pengalaman saya, sebenarnya kalau dikatakan penelitian full enggak ya. Jadi sebenarnya itu adalah program exchange yang dibingkai dalam program penelitian ke luar negeri. Jujur ketika di sana disuruh untuk membuat program, saya juga enggak, harus ini gimana ya, karena di sana benar-benar dilepas gitu. Jadi kalau mau nakal sebenarnya bisa aja sih, saya 4 bulan kurang di sana bisa aja nggak penelitian sama sekali gitu ya. Tetapi itu adalah tanggung jawab saya karena saya diberi kepercayaan untuk melakukan melakukan penelitian di sana. Akhirnya saya memanfaatkan dengan baik dengan mengikuti kuliah gitu. Jadi judulnya penelitian, tapi sebenarnya aktivitas saya di sana seperti kuliah biasa, ikut masuk ke kelas, ambil mata kuliah. Cuman di sela-selanya saya sebagai bentuk penelitiannya, saya literatur. Jadi saya ke perpus, kemudian saya diskusi dengan beberapa ahli gender di sana. Jadi ketika di Swiss memang ada beberapa dosen yang memang ahli gender, yang bukunya juga beberapa saya pakai. Jadi mereka diskusi di sana. Nah, yang membuat saya terbuka ketika di sana adalah sebelum saya melakukan penelitian itu,
saya tidak bisa berpikir secara feminis. Jadi kalau saya bilang feminis itu tidak hanya sebuah aliran atau sebuah gerakan, tapi juga cara berpikir. Jadi dulu saya menganggap bahwa di sini atau misalkan di beberapa tempat ketika ada perempuan harus lemah lembut, perempuan harus bekerja di domestik. Dulu ketika belum berpikir feminis, saya menganggap bahwa itu hal yang biasa. Mungkin bagi orang awam juga itu adalah hal yang biasa gitu ya. Tapi bagi para pendukung feminis atau kita yang berpikir feminis, kita harus bisa melihat di belakangnya ada apa. Kenapa sih perempuan atau mungkin laki-laki atau mungkin transseksual diposisikan seperti itu. Jadi selalu ada tanda tanya, selalu ada semacam kecurigaan gitu ya. Jangan-jangan kita diposisikan seperti ini karena ada ini. Gitu. Jadi salah satu yang saya pelajari ketika banyak diskusi, ketika saya banyak membaca di sana, ketika bergabung dengan beberapa teman yang komunitas gender gitu ya, ternyata cara berpikirnya seperti itu. Nah itu yang membuat saya kemudian saya meskipun ada tekanan-tekanan batin ketika harus membahas mengenai feminisme, berarti saya harus menentukan posisi saya dulu seperti apa, baru saya gunakan pola pikir feminis itu untuk tujuan tertentu. Misalkan waktu itu saya tujuannya sebagai pembelajar akademis. Ya sudah, berarti saya akan melihat fenomena-fenomena itu sebagai pembelajaran. Artinya ketika saya tahu alasannya seperti ini, teorinya seperti ini, berarti saya harus menghormati. Saya berarti nggak boleh ngejudge. Jadi hikmah saya belajar feminisme itu. Jadi jujur saya dulu bukan orang yang feminis banget, bukan, dan bahkan justru saya anti feminis gitu ya. Artinya bukan anti feminis yang ekstrim gitu, enggak ya. Artinya saya takut sebenarnya, antinya itu lebih ketakut untuk berbicara tentang feminis karena hal-hal yang sensitif gitu ya. Tetapi kesini karena sudah memiliki pola pikir itu, sehingga akhirnya saya bisalah atau saya berani sekarang berbicara mengenai feminisme. Itu sih kiranya, nanti kita sambung dengan diskusi aja ya Pak Ora ya. Mbak Novi. Ya. Maaf ada background anak saya. Ya. Saya mencatat beberapa hal penting ya, mungkin bisa dielaborasi dengan Mbak Tika ya, tentang tadi ternyata Prancis itu meskipun asasnya egaliter gitu ya, tapi ternyata masih ada hierarki sosial gitu. Nah, ini barangkali pengalaman Mbak Tika dulu waktu di Prancis secara konkret selain di level kebahasaan bisa diceritakan mungkin Mbak teman-teman ini. Pengalaman ketika di Prancis ya. Ya, sebagai perempuan, apalagi perempuan dari timur gitu yang menggunakan jilbab, mungkin ada kisah-kisah. Jadi sebenarnya nggak ekstrem-ekstrem banget sih ya. Jadi memang ketika berangkat itu terjadi saya mengalami ketakutan tersendiri juga ya, karena ada beberapa teman yang memutuskan untuk ke Prancis dan kemudian memutuskan untuk aku nggak pakai jilbab gitu ya. Jadi misalkan kayak jadi lepas jilbab gitu ya, karena takut di sana nanti gimana gitu. Ada sebenarnya ketakutan seperti itu. Tapi ternyata ketika ketika saya memutuskan untuk enggak tetap identitas saya seperti ini gitu ya. Meskipun ketika berangkat juga ada ketakutan tersendiri gitu. Nah, nanti di sana tertolak bagaimana gitu kan, atau misalkan nanti pemeriksaannya lama bagaimana gitu. Tapi ternyata praktek yang saya alami sih baik-baik saja gitu ya. Cuman memang beberapa muncul, tapi tidak dari kaum laki-laki, justru dari kaum perempuan gitu ya. Jadi ketika di perpustakaan gitu kita lagi diskusi gitu ya, ada beberapa teman tuh yang sambil makan itu dibiarkan nggak
nggak ditegur sama petugasnya, tapi justru saya yang sebenarnya saya nggak makan, tapi teman saya kebetulan bisa makanannya di samping saya gitu ya, saya yang ditegur gitu paling. Tapi saya bilang kenapa harus saya yang ditegur, kan bukan saya gitu yang melakukan ini. Kemudian juga justru ada beberapa beberapa tempat atau beberapa orang yang menghormati itu gitu ya. Kebetulan kalau saya di Swiss ya, terutama kebetulan saya ininya Prancis tapi saya exchange-nya di Swiss, dan kebetulan di Swiss itu kajian gendernya lumayan kuat, sehingga di sana tidak tidak banyak terjadilah diskriminasi itu. Justru lebih mendukung kalau ada perbedaan-perbedaan itu, karena kebetulan kampus saya itu dekat dengan PBB, jadi United Nations Women itu kental banget di sana, aktivisnya banyak, jadi banyak yang mendukung perbedaan gender. Kemudian juga meskipun tidak banyak yang berhijab waktu itu, hanya beberapa teman saya exchange hanya 2 gitu ya, tapi di sana tidak membedakan itu. Kebetulan juga, tapi mungkin kalau di universitas yang umum akan terasa gitu ya, tapi karena saya posisinya sudah di post graduate, jadi di pasca sarjana dan lebih dekat dengan PBB, jadi diskriminasi itu tidak terlalu terlihat. Tapi kalau misalkan di luar, nah itu yang mungkin dilihatnya agak benar-benar yang dilihat gitu ya, jadi bukan sesuatu yang umum mungkin bagi mereka melihat orang timur gitu ya, apalagi berjilbab gitu, pada waktu itu. Kemudian sebenarnya ada satu kegiatan yang ingin saya laksanakan, jadi saya mengkaji sebuah novel dan sama profesor saya disarankan untuk ketemu langsung sama penulis novel tersebut gitu ya, waktu itu di Prancis. Nah kebetulan waktu mau ke Prancis itu terjadi pemboman yang ada di Prancis, jadi bareng akhirnya agenda itu dibatalkan karena kita yang dari Swiss itu benar-benar dijaga, nggak boleh keluar dari Swiss, terutama untuk ke Prancis apalagi ke Parisnya gitu ya. Jadi ada satu kegiatan yang memang saya miss waktu itu karena ada kejadian pemboman yang di Paris. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada yang terlalu ekstrim banget terkait dengan ini praktek-praktek sosial terkait dengan identitas saya. Ya Mbak, ya ini terima kasih jawabannya, sekaligus selamat datang buat teman-teman dari Universitas Pamulang, lalu juga ada dari Negeri Semarang, dan ternyata juga ada dari Universitasnya Mbak Rida yang minggu depan ya, menjadi pembicara ya. Ada dari Universitas Halu Oleo ya. Selamat datang teman-teman semua. Silahkan jika ingin bertanya bisa open mic atau menulis di chat ya. Silahkan. Mas Ojai channel 12 ini jangan-jangan ingin bertanya, silakan Mas. Jangan lupa kopinya Mas diseruput dulu. Siap. Nah, atau Mas Faiz ini yang kemarin selesai ujian feminis, ekofeminis ya sepertinya, silakan Mas. Jika ingin ada yang didiskusikan atau dikisahkan. Belum Pak. Oke Mbak, kalau kira-kira misalnya kajian feminis ini dilakukan terus di Prancis dan di Swiss, kira-kira gramatikal bahasa yang tadi dikisahkan itu apakah bisa berubah gitu Mbak, menjadi punya arti lain atau setara mungkin? Ya, perkembangannya ya, jadi sekarang perkembangannya itu ada gitu ya, jadi karena ada gerakan-gerakan itu. Jadi sebelum, kalau dalam kajian sejarah ada masa abad pertengahan, jadi Moyen Âge kalau dalam bahasa Prancis itu justru sebenarnya perempuan itu memiliki
posisi yang sama. Makanya ada ratu gitu ya. Di Prancis juga ada. Tapi justru setelah revolusi Prancis seakan-akan kalau gendernya sudah maskulin, sudah feminin itu sebenarnya sama-sama lah. Kalau dalam bahasa Indonesia kalau kita sebut mahasiswa, semuanya kita sudah general ya, mahasiswa maupun mahasiswa sebutnya mahasiswa gitu ya. Sama juga dengan Prancis juga, jadi di Universitas Sorbonne itu sudah ada di abad 12, tapi di Universitas Sorbonne nggak ada tuh kata yang menunjukkan mahasiswi, artinya tuh nggak ada. Ya semuanya mahasiswa atau étudiant. Nah, kesini dengan adanya para feminis akhirnya ini terjadi juga perubahan bahasa sekarang. Jadi yang sekarang kalau untuk menyebut guru itu kan profesor. Kalau dulu kita menyebutnya hanya profesor, profesor UM gitu ya. Terus profesornya belakangnya R. Tapi karena ada gerakan feminis sekarang itu nggak masalah ketika perempuan ditulis in professor. Jadi kalau dulu tulisannya saya tulis di chat ya. Jadi kalau dulu yang namanya guru cuma satu kata, profesor. Ya seperti ini saja. Tapi sekarang kita boleh untuk menulis, misalkan saya perempuan, saya bilang je suis une professeur. Jadi saya bilang profesor. Ini sekarang nggak masalah. Sama juga ketika kita bilang semua. Jadi semua itu apa ya, adverbe ya, kalau dalam bahasa ya, adverbe itu diikuti dengan kata kerja, dan bisa juga menjadi adjektif, semua diikuti dengan kata benda gitu ya. Jadi kata semua itu kalau dalam bahasa Inggris kan cuma satu, all. Tapi kalau dalam bahasa Prancis itu, bahasa Prancisnya tous. Ini artinya all atau semua. Tapi tous ini diikuti harusnya dengan kata yang bergender maskulin, bergender laki-laki. Nah, sekarang karena ada gerakan feminisme itu di dalam ilmu bahasa atau gramatikal sekarang kita kalau nyebut selamat malam semuanya gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan enak cuma satu bilang semua gitu ya. Tapi kalau bahasa Prancis sekarang harus menyebutkan dua-duanya, tous dan tout. Kalau tadi tous, nah kalau yang perempuan itu tout. Jadi misalkan pernah dengerin dalam duanya kalau kita memang di bongsur perempuan dulu baru laki-laki. Jadi sekarang seperti itu. Beberapa tahun yang lalu saya ketika belajar bahasa Prancis masih sering hanya bongsur atus gitu ya. Tapi 5 tahun terakhir saya merasakan gerakan feminisme itu terasa, bahkan juga ke ranah bahasa. Jadi sangat mempengaruhi gitu ya. Iya. Jadi sangat cukup berpengaruh ya kajian feminis ini di tataran kebahasaan ya. Ini ada. Ini juga ada yang bergabung ini, Bu Komang Aryani ya, ini Ibu dosen dari sastra Inggris. Silakan Ibu jika ada ingin ditanyakan. Sekaligus juga Bu Indrani Anggraini. Oh ya, di chat ya. Iya. Ya di chat. Ini ada pertanyaan dari Mbak Indah ya. Bu, kenapa feminis itu selalu dikaitkan dengan LGBT? Dan apakah orang yang mengaku feminis harus mendukung konsep LGBT ini? Pertanyaannya cukup menggelitik ya. Silakan, Mbak. Ya, itu yang kadang-kadang saya takutkan juga. Oh, kamu feminis ya, kamu mendukung LGBT gitu ya. Itu yang kadang-kadang membuat saya dalam tanda kutip takut untuk membahas ini. Tapi saya selalu tanamkan kepada mahasiswa saya terutama ketika belajar feminis, kita harus punya ini kita harus punya fondasi. Apapun itu, tidak hanya feminis, ketika kita belajar yang namanya teori sosial itu kan dinamis ya, tidak hanya satu saja, tapi nggak hanya struktural, kan
ada strukturalisme, kemudian ada poststrukturalisme, kemudian ada postmodernisme. Jadi setiap teori pasti akan dijawab, akan dibahas secara terus-menerus. Begitu juga feminisme. Dulu ketika kita berbicara feminisme itu selalu antara laki-laki dan perempuan. Tapi ketika ke sini kita berbicara feminisme itu tidak hanya perempuan saja, tetapi juga gender. Gender itu terkait dengan sosial, budaya, ras, dan begitu juga ketika kita berbicara mengenai LGBT, gitu ya. Kenapa feminisme selalu dikaitkan dengan LGBT? Iya, karena ketika berbicara feminisme sekarang itu tidak hanya berbicara perempuan saja, tetapi berbicara mengenai orang yang didiskriminasikan karena gendernya. Gitu kan? Jadi ketika kita berbicara feminisme itu patriarki bahkan nggak LGBT nih, perempuan atau laki-laki yang normal tetapi kok nangis, laki-laki kok lembek, itu kita juga sudah memandang bahwa wah kamu nggak normal gitu kan. Padahal sebagai manusia sah-sah saja dong kalau dia mau pakai baju pink atau laki-laki tapi mau nangis gitu ya. Begitu juga gender yang lainnya, termasuk laki-laki yang memilih untuk jadi homo atau perempuan yang memilih untuk jadi lesbian gitu ya. Jadi para feminis ini juga akhirnya selain membela perempuan juga membela orang-orang yang dianggap menyimpang oleh masyarakat yang normal gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah orang yang mengaku feminis itu harus mendukung konsep LGBT? Kalau saya pribadi mendukung tidak, tapi menghormati iya. Kenapa gitu kan? Karena ketika kita mendukung seakan-akan kita support gitu ya, kita membenarkan gitu ya. Nah kalau saya ketika dihadapkan seperti itu, saya menghormati pilihan. Saya tahu kenapa kamu memilih seperti itu, tapi kamu juga harus tahu dong saya memilih ini, gitu kan. Jadi ketika saya belajar feminisme, ketika saya belajar tentang lesbian, saya jadi tahu nih, oh karena mereka menganggap bahwa yang namanya identitas mereka sebagai lesbian itu, karena mereka menganggap identitas itu bukan dari orang lain, tapi adalah pilihan mereka sendiri, gitu kan. Nah, kalau saya berdasarkan teori itu, saya juga harus menggunakan teori itu terhadap diri saya. Oh, kamu mau diakui sebagai lesbian? Oke, kamu diakui, tapi kamu juga harus mengakui saya ya sebagai seorang muslimah, gitu kan. Yang saya sebagai seorang muslimah, saya harus seperti ini. Kamu sebagai seorang lesbian juga harus seperti itu, seperti itu. Jadi kalau dalam kacamata saya itu mendukungnya di sini bukan terus langsung membenarkan kemudian ikut-ikutan gitu, tidak. Tapi kita punya bargaining position, kita punya tawar-menawar, posisi tawar-menawar itu. Kalau oke, saya punya posisi di sini nih gitu kan. Saya punya pandangan yang lain. Saya tahu kenapa kamu memilih seperti itu. Saya tahu memilih, tapi saya tetap seperti ini. Itulah yang namanya identitas gitu. Jadi identitas seseorang adalah sesuatu yang dia tampilkan secara terus-menerus. Jadi bukan terus ada itu LGBT mendukung terus ikut, itu enggak gitu ya. Jadi artinya ketika kita belajar feminis, iya memang kita dinamis, tidak yang membahas perempuan gitu ya. Tetapi mendukungnya jangan sampai ibaratnya kayak salah konsep gitu ya. Artinya terus jadi ikut-ikutan gitu. Jadi kita harus punya posisi. Itu sih kalau. Ya barangkali di sini ini ya Mbak, yang mungkin konsep normal itu apa gitu ya, mungkin disitulah yang disebut sebagai konstruksi gitu ya. Jadi apa yang disebut sebagai normal itu barangkali yang dikonstruksi dan dianggap sebagai satu kebenaran dalam tanda kutip ya. Lalu kemudian juga identitas ya, mungkin konsep identitas itu juga sesuatu yang sifatnya bukanlah terberi, tapi
bukan gitu ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu menampilkan dirinya, nah itu terus-menerus ada yang menciptakan satu identity gitu ya Mbak ya. Nah, jadi sehingga kemudian ada konsep menghormati dan sebagainya antar subjek-subjek gitu ya Mbak. Iya. Kalau ini saya ingat kata dosen saya ya dosen kita gitu ya. Dari kata Bu Bening itu ketika kita belajar sesuatu jangan dibatasi, tapi untuk diri kita punya pilihan. Gitu. Jadi ketika kita belajar misalkan, tapi dibenturkan dengan agama ya mentok gitu kan. Kalau kita niatnya belajar ibaratnya jangan dibentur-benturkan dulu dengan tapi kan kayak gitu, tapi kayak ya kita belajar. Tapi ketika untuk menentukan diri sendiri kita punya prinsip gitu kan. Jadi kalau saya menanamkan kepada anak-anak saya gitu kan, ketika belajarlah banyak hal, tetapi kalian harus punya posisi kalian di mana, kalian harus punya pedoman dulu di mana itu kan, karena ini yang akan menyebabkan nggak terombang-ambing. Tapi kalau misalnya apalagi belajar teori sosial ya, jadi kalau belajar teori sosial harus punya ini dulu, harus punya punya prinsip. Nah ketika belajar yang lain jadi nggak terombang-ambing. Ya baik ya, ini menarik. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Bapak Ibu dosen dari Pamulang juga ada yang Mbak Pika, aku mau nanya. Oh ya, silakan. Halo Mbak Pika. Namanya dari hari ini. Aku gemes sama suara babynya. BTW Mbak Pika tuh baru melahirkan 1 bulan tapi udah membagi ilmu ke kita. Makasih banyak Mbak Pika. Ini ada yang dilihat. Mbak Pika, makasih sekali sebelumnya ilmu yang baru banget buat aku, terutama tentang dari bahasa ya. Kalau Prancis tadi itu boleh disimpulkan kayaknya berarti ada pembebasan perempuan dari bahasa patriarki gitu ya. Kalau kita lihat dulunya bahasanya patriarki sekali, lalu belakangan menjadi agak terbebas dari bahasa yang sangat patriarkis itu ya Mbak Pika ya. Nah, terkait dengan itu aku juga tertarik dengan karya-karya sastra. Kalau yang di Prancis itu yang menggunakan bahasa Prancis itu seperti apa sih Mbak? Terutama karya-karya dengan tema feminisnya. Kalau dalam kesusahan Inggris tuh kan ada Virginia Woolf yang terkenal sekali, karyanya tuh sangat feminis sekali gitu ya. Atau kalau untuk penyairnya di Amerika kan ada Sylvia Plath. Nah kalau untuk karya-karya di Prancis atau karya sastra yang berbahasa Prancis itu ada nggak sih Mbak tipikalnya gambaran perempuannya itu seperti apa? Karena kan aku tidak punya kemampuan untuk membaca karya-karya berbahasa Prancis. Karena menariknya aku kan suka Disney ya Mbak. Jadi aku nonton Beauty and the Beast itu kan pemeran utamanya Belle ya. Belle. Nah itu kan kalau nggak salah itu adalah dongeng yang settingnya di Prancis kan. Tapi berbeda dengan tokoh-tokoh Disney lainnya, Belle ini tuh digambarkan sangat maskulin. Dia yang heroinnya menyelamatkan bis gitu kan. Dia perempuan yang mandiri gitu kan, tidak yang menanti laki-laki saja. Dia perempuan yang suka membaca buku. Dan itu Prancis gitu yang punya dongeng seperti itu gitu kan. Nah, aku pengen mencuri ilmu Mbak Pika tentang karya sastra yang feminis di Prancis itu seperti apa sih gitu Mbak Pika? Iya, aduh makasih banget Sari, padahal Sari juga oke banget feminis. Iya, terkait dengan karya sastra yang feminis banget ala Prancis gitu ya. Ya, ada ini sih, ada khasnya. Jadi termasuk karya sastra yang saya bedah ya waktu tesis itu, jadi dari Virginie Despentes, kemudian ada ada tadi saya lupa namanya, itu yang dari Belgia, itu juga dia penulis feminis juga. Jadi karena di Prancis itu menganggap bahwa yang namanya perempuan itu di nomor 2 kan gitu ya, dianggap sebagai termasuk ini yang apa sih yang latar belakang gerakan feminis itu ya. Jadi salah satu alasannya kenapa adanya feminis di Prancis itu
ini karena perempuan dianggap sebagai kelas yang kedua. Kelas yang kedua maksudnya seperti apa? Kelas yang kedua yang selalu lekat dengan pekerjaan domestik. Nah, ini akhirnya mempengaruhi juga karya-karya feminis yang ada di Prancis. Ciri-cirinya khasnya itu biasanya mereka menggunakan, kalau bahasa ini apa ya, bahasa umpatan. Jadi perempuan itu di sana ya samalah kayak kita di Indonesia ya, di Jawa terutama, perempuan itu harus halus, sopan gitu ya. Ada juga di Prancis itu juga harus menggunakan kalimat yang sopan gitu kan, bahasa yang tertata rapi gitu kan. Apalagi dengan kebiasaan orang Prancis itu bahasanya kan indah gitu ya. Jadi harus menggunakan bahasa yang baik dan sesuai dengan gramatikanya. Kalau kita bahasa baku lah. Nah, perempuan yang normal atau di dalam masyarakat Prancis seperti itu. Nah, akhirnya di dalam karya sastra kebanyakan yang para feminis itu mendobrak itu, gitu. Mendobrak bahwa yang namanya perempuan nggak harus seperti itu. Perempuan bisa juga yang kuat gitu. Perempuan juga bisa loh mengumpat, perempuan juga bisa loh mengeluarkan kata-kata kasar gitu. Jadi beberapa yang saya baca seperti itu. Dan bahkan yang agak ekstrim gitu ya, di Prancis itu juga ada gerakan femong, jadi perempuan tapi laki-laki tapi perempuan, jadi basicnya perempuan. Jadi mereka menganggap bahwa perempuan itu bukan sesuatu yang lemah gitu kan. Jadi mereka menyebutnya tidak perempuan, tidak laki-laki gitu kan. Tapi mereka itu kalau dalam bahasa Perancis itu namanya femong gitu ya. Itu gabungan antara femme dan homme. Jadi perempuan dan laki-laki gitu kan. Jadi salah satu cirinya itu Bu Sari. Jadi memang kalau bahasa Indonesia agak keras, mungkin kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya agak nggak sopan gitu ya. Tapi mereka berani menggunakan itu. Kemudian juga beberapa novel Frankofon. Jadi kalau Prancis itu tidak hanya Prancis saja, tapi Frankofon juga. Jadi negara yang menggunakan bahasa Prancis, mereka berani mengungkapkan hal-hal yang tabu. Kalau sini semacam punyanya ini Ayu Utami. Jadi mereka berani mengungkapkan hal-hal yang vulgar gitu ya. Jadi mereka berani mengungkapkan itu. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa yang perempuan juga bisa membuat seperti ini, bukan hanya laki-laki saja. Karena kalau laki-laki yang membuat kan akan menjadikan perempuan jadi objek gitu ya. Tapi kalau perempuan yang melakukan itu, dia tidak jadi objek, tapi dia jadi subjeknya gitu. Jadi karakteristiknya hampir seperti itu. Dan mungkin juga meskipun itu tadi ya, tokohnya Belle, kalau dalam bahasa Perancis kan Belle itu artinya cantik gitu ya. Nah, cantik bagi orang feminis itu di Prancis bukan cantik dari kacamata orang yang normal, cantik harus seperti ini, lemah lembut, anggun dan sebagainya gitu. Tapi yang namanya cantik bagi kita punya definisi sendiri gitu ya. Mungkin di toko itu diperlihatkan dengan sosok yang kuat, maskulin banget gitu ya. Jadi hampir sama dengan kita yang sosialnya ini berani mendobrak sesuatu yang tabu bagi masyarakat yang umum gitu. Bahasanya seperti itu. Kalau dilihat dari bahasanya kuat banget, ini tajam banget bahasanya. Jadi nggak yang biasa-biasa aja gitu. Gitu sih mungkin Bu Sari. Udah ini ya. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Boleh nanya Pak Ula. Oh, silakan. Halo Mbak Vika, salam kenal. Nama saya Tisa, saya temannya Sari sama Aula di Unpam. Ya, salam kenal juga Mbak. Sebelumnya terima kasih sudah membagikan pengetahuan-pengetahuan untuk teman-teman di Unpam, tentunya perspektif Sama-sama. baru untuk
untuk ilmu feminisnya sendiri. Sebetulnya yang aku agak penasaran gitu ya Mbak Vika, Perancis, sebenarnya mau aku tanyain tuh gini, terkait dengan kesusastraan. Mungkin tadi ada kaitannya sedikit sama pertanyaannya Sari gitu. Kalau di Indonesia, itu kan ada banyak kelompok yang, bukan banyak sih, mungkin yang saya temui, ada kelompok yang mencoba meng-counter ideologi-ideologi feminisme itu, misalnya katakanlah dalam kesusastraan atau pada novel-novel yang berbau agama, katakanlah seperti itu ya. Jadi di sini agama sebagai sebagai lembaga atau sebagai paham yang positivistik itu kemudian menawarkan konstruk-konstruk perempuan lewat karya-karya sastra, gitu kan. Nah, kalau kita yang punya pengetahuan feminisme itu kan bisa membaca hal-hal yang sangat patriarkis sebetulnya di situ gitu. Tapi kan banyak pembaca yang juga nggak sadar, yang kemudian tergiring wacananya, meresaplah itu ke dalam hati mungkin dan pikiran tentang tokoh-tokoh perempuan yang dihadirkan dalam novel-novel yang berbau agama ini. Nah, yang mau aku tanyain sebetulnya, kalau misalnya di kesusastraan Perancis itu, kalau tadi nyambung sedikit ke pertanyaannya Sari, konstruk perempuan seperti apa yang dibangun gitu, apakah pertanyaannya tuh kemudian kelompok penulis seperti apa sih yang mencoba menanamkan nilai-nilai patriarkis itu, misalnya dari kelompok penulis apa? Kalau di Indonesia kan, kalau misalnya kita lihat di kelompok penulis, identitasnya tuh jelas gitu, kelompok penulis yang sangat membawa paham agama dengan, ataupun yang liberal, ataupun yang radikal, mungkin seperti Ayu Tami dan segala macam gitu ya. Nah, kalau misalnya di kesusastraan Perancis sendiri yang menjadi tantangan gitu ya untuk kemudian menjadi counter dari paham feminisme itu sendiri, tuh kelompok-kelompok seperti apa sih Mbak Vika? Gitu. Oh ya, kira-kira gitu. Oke, Mbak Tisa, terima kasih. Iya. Kalau di Indonesia memang ini ya, kadang-kadang ada beberapa kelompok gitu ya, termasuk yang agama gitu. Kalau agama, sejauh saya tidak terlalu banyak. Agama juga di sana tidak terlalu tidak selalu saja, misalkan berbicara mengenai pendidikan. Suaranya Oke, jadi kalau di Prancis terkait dengan agama itu memang ada kan gitu ya, sehingga tidak seperti yang kita menjadi keseharian gitu, karena bahkan di sekolah kan tidak diajarkan agama, jadi ada hari tertentu, hari Rabu itu yang mereka tidak khusus untuk agama, pokoknya tidak dimasukkan ke dalam pendidikan begitu. Itu jarang banget yang berbicara mengenai agama. Masih putus-putus Mbak. Masih putus-putus suaranya. Oke, sebentar. Lanjut terus ya teman-teman ini ya, sambil menunggu pematerinya untuk bergabung kembali. Puisi ditunggu, Siap, puisi. siap. Oh ya, ini Kopi. Ibu Sari Fitria, siapa tahu mau menyumbangkan musikalisasi puisi, Bu?
Ini ada teman-teman dari Palembang ini, Mbak, ada Rizky Turama, Mas Rizky ini mungkin bulan depan bisa mengisi ya, Mas. Gantian dosen Universitas Sriwijaya. Ada Mbak Dian Fitri ini dari Bangka Belitung ya. Wah, luar biasa ini ya. Jadi silaturahmi tetap berjalan. Ya, ini ada Ibu Indrani Anggra ini. Silahkan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Lalu ada Bu Komang. Oh ya, ini sudah mengajukan pertanyaan di chat ya, Ibu. Terus kemudian ada Bu Novi ya, dan teman-teman mahasiswa sekalian ini. Luar biasa ya, jadi melalui Google Meet ini kita tetap bisa berjumpa ya. Luar biasa Luar sekali, biasa Pak. sekali ya. Terima kasih teman-teman ya, terus berpartisipasi di pertemuan kita yang sudah ke-19 ini. Berarti kalau 24 ya, atau 28 berarti sudah 2 semester ya Mas ya, semester 2 berarti. Oh, ini Mbak Novi udah bisa. Nah, udah gabung kembali. Silakan coba Mbak. Jadi Nah, jelas kan. Iya sayang, sebentar ya. Ya. Sebentar ya, nyambi. Iya. Ya, ini salah satu aktivitas feminis ya Mbak ya. Jadi privat dan domestik, apa privat dan apa Mbak? Ranah publik ya Mbak ya. Ya, ini ranah publik. Tapi itu adalah pilihan saya, jadi bukan sesuatu diskriminasi. Ya, jadi itu ya, jadi dari pertanyaan Mbak Tisa tadi ya, tak ulangi. Jadi kalau kita di Indonesia lebih ke ini ya, apa namanya, sastra kulturnya itu adalah agama gitu ya. Jadi kalau di Prancis itu ke filsafat. Jadi kalau misalkan ini bahasa mudanya kayak gini, ngapain sih bikin tema yang seksualitas gitu ya. Jadi kalau yang feminis itu lebih banyak tema-tema seksualitas. Jadi kalau yang perempuan kemudian feminis sering banget mengangkat tema-tema itu. Nah, kalau di Prancis itu kayak secara umum memang dianggap sebagai apa sih karya yang seksualitas itu gitu. Jadi dan jarang banget apa namanya Grand Academy-nya penghargaannya itu jarang banget yang seksualitas dapat penghargaan yang pertama, itu jarang banget gitu. Nah, yang jadi tandingannya atau yang mempertahankan sesuatu yang pakem atau yang patriarki, sebenarnya nggak patriarki banget, tapi yang lebih utama di sana dalam hal kesusastraan itu adalah filsafatnya. Jadi terlihat di bahasanya itu jujur agak berat kalau saya katakanlah ya. Jadi untuk saya sebagai pembelajar bahasa Prancis untuk orang asing cukup berat untuk memahami karya sastra yang di sana fenomenal gitu ya. Kecuali kalau yang sudah go internasional dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa sih lebih mudah gitu. Tapi kalau misalkan yang benar-benar yang masih asli Prancis, biasanya terlihat dari sisi bahasanya itu lebih high class, bisa saya katakan seperti itu. Nah, kalau yang feminis itu lebih lebih membumi lah bahasanya, dan banyak penggunaan bahasa-bahasa yang kayak kalau bahasa Indonesia slang mungkin ya, dalam bahasa Inggris bahasa slang gitu. Kemudian juga menggunakan umpatan-umpatan. Nah, umpatan-umpatan itu bagi sastrawan Prancis itu kayak yang recehan gitu. Jadi buat mereka nggak termasuk dalam hitungan karya sastra yang high class gitu. Jadi terlihatnya dari situ. Jadi kalau misalkan di sini lebih ke agama, tapi kalau di sana lebih ke filsafat, karena memang agama sendiri kan dipisahkan ya dari kehidupan sosial maupun pendidikan, karena di sana
kayak agama itu nggak untuk dipublikasikan gitu. Jadi bahkan untuk pendidikan agama pun di sekolah nggak ada gitu kan. Jadi kalau yang basicnya agama jarang banget. Nah, atau bahkan saya sih belum pernah ada, tapi kalau filsafat banyak banget yang membahas itu. Itu sih. Terima kasih Mbak Vika. Sama. Ada pertanyaan lagi nih Mbak dari tadi Bu Komang sempat bertanya ya ini ya. Ya barangkali bisa dielaborasi lagi Mbak terkait dengan perubahan bahasa Perancis tadi yang dijelaskan terkait dengan adanya pengaruh gerakan feminis itu Mbak. Ini penting buat kita ini, buat teman-teman. Oh ya, jadi pengaruh feminis ya dalam bahasa Perancis ya, yang seperti saya sebutkan tadi memang di sini ada macam apa ya, perubahan gitu ya, yang dulu sebelum abad 19, jadi abad pertengahan itu sempat yang gender perempuan itu dianggap ada gitu ya. Kemudian setelah revolusi Prancis menjadi tidak ada, dan sekarang seperti saya jelaskan tadi mulai terasa ininya terasa perubahannya gitu di dalam tatanan bahasa Prancis, terutama karena dalam bahasa Prancis itu aturan maskulin dan feminin atau maskulin dan feminin itu jatuh pada kelas kata benda, sangat mempengaruhinya lebih ke tatanan kata benda. Jadi kalau dulu misalkan menyebut ya tadi guru hanya profesor laki-laki saja, sekarang perempuan. Kemudian juga dalam ranah sosial seperti penggunaan kata tut dan tus itu tidak hanya digunakan dalam tulisan saja, bahkan sekarang di ceramah-ceramah sosial, ceramah resmi kepresidenan pun sekarang juga menggunakan itu penggunaan kata tut dan tus, yang dulu hanya menggunakan kata tut saja. Kemudian juga beberapa kata yang dulu misalkan angnom vele trotoar, laki-laki membuat jalan gitu ya. Sekarang ketika mendengar kata laki-laki itu diganti dengan perempuan, tidak lagi artinya perempuan nakal gitu. Jadi karena di sana juga ada perempuan yang bekerja sebagai ibaratnya pekerjaan umum gitu. Kemudian juga bahkan di sana ada juga yang bekerja sebagai kalau di sini tuh semacam Pak Ogah gitu ya. Kalau di sana itu ada juga justru pekerjaannya resmi di sana, termasuknya pegawai negeri juga, itu juga ada perempuan gitu, sehingga penyebutan femme publik kalau dulu artinya perempuan nakal, tapi sekarang sudah enggak lagi gitu. Jadi kayak orang lebih aware, lebih terbuka bahwa yang namanya perempuan ketika keluar dari domestik tidak selalu diartikan dengan perempuan nakal gitu. Jadi terasa sekali perubahannya meskipun tidak langsung ya. Bahkan ada beberapa juga yang terutama yang di ini ada yang namanya Akademi Française. Akademi Française itu lembaga yang mengawasi penggunaan bahasa Prancis. Jadi menentukan ini jenisnya feminin, jenisnya maskulin gitu ya. Terakhir yang terasa itu ini penyebutan kata corona. Jadi banyak corona itu kan yang menyebutkan perempuan, la corona gitu kan. Jadi terus sekarang diganti jadi le corona. Jadi ada juga sampai seperti itu gitu. Jadi gerakan feminis ini juga sangat mempengaruhi penggunaan dalam bahasa Prancis, di tata bahasanya kerasa banget. Terakhir itu yang menjadi perdebatan itu corona itu maskulin atau feminin, itu juga menjadi perdebatan juga. Ya, baik ya. Jadi cukup
ini ya efektif gitu ya Mbak untuk kemudian mengubah cara berpikir, bahkan juga dalam berbahasa ya cara berpikir feminis di Prancis, di Swiss, dan mungkin di Eropa gitu ya. Silakan teman-teman yang lain jika masih ada pertanyaan. Sepertinya Ada masih di banyak chat tuh. ya. Oh, ada di Di chat. chat. Oh ya, tadi kayaknya Mas Harun tanya ya di chat yang awal ya. Ini ada dari Mbak Helda Rosita. Malam Bu, ingin bertanya apakah ada hubungannya gender dysphoria dengan feminis? Apa gender apa? Dysphoria. Diaspora. Oh, itu tipe ya? Mungkin ya. Diaspora dan Diaspora dengan feminis atau dysphoria dengan Diaspora feminis? atau Kalau mesti dipastikan lagi itu. Diaspora. kalau tipe Diaspora kayaknya. Kalau tipe kayaknya kebanyakan. Gimana Mbak Helda? Mohon konfirmasinya. diaspora. Dysphoria. Diaspora. Mungkin udah benar dysphoria. Dysphoria itu kelainan psikologis Oh, yang iya, membuat orang berarti jadi benar. transgender. Iya. Berarti Mas Arin. Saya sendiri kurang tahu itu apa tadi Mbak Rida? Tolong ditanya apa tadi? Diaspora. Dysphoria itu Mbak semacam gangguan psikologis yang membuat orang jadi memilih untuk jadi transgender ketika dia merasa bahwa jenis kelaminnya dia tidak sesuai dengan peran gendernya kayak gitu Mbak. Iya. Kalau memang mohon maaf sebelumnya saya belum paham dysphoria itu ya, tapi kalau dari asal katanya dan artinya seperti itu tentu saja ada hubungannya gitu ya, artinya, tapi bukan berarti terus feminisme kemudian hubungannya nggak langsung gitu ya, artinya ada materi yang saya ingat gitu ya, ketika berbicara mengenai tentang gender kita juga harus berpikir mengenai sejarah, artinya sejarah itu tidak hanya sejarah secara luas tapi juga sejarah pribadi. Kemudian hal ini bisa dikaitkan dengan transgender, mereka juga bisa dikatakan sebagai agen ya, di mana agen itu sifatnya adalah melawan sosialnya. Tetapi ketika dia melawan sosialnya, dia tidak bisa 100%. Artinya ketika seseorang memiliki sesuatu yang dianggap menyimpang oleh masyarakatnya, mungkin dia merasa bahwa aku tidak sesuai dengan diri saya seperti ini, tapi pasti akan ada pengaruh dirinya sendiri terhadap perubahannya itu. Jadi kalau saya katakan mungkin ada ya, tapi tidak secara langsung, dan mungkin kaitannya lebih karena saya feminis saya terus menjadi itu bukan karena itu, tapi lebih karena karena saya cocoknya seperti ini maka saya memilih identitas ini, jadi lebih seperti itu. Jadi kayak bukan karena saya feminis saya mau menjadi seperti ini, jadi pola pikirnya tidak seperti itu. Jadi justru ketika seseorang memilih identitasnya sebagai A atau sebagai B, maka kita sebagai feminis ya kita harus tadi kayak berusaha untuk memahami dan menghormati, tapi tidak menghakimi. Itu sih mungkin kaitannya. Mohon maaf karena terlalu banyak literasi saya tentang itu. Ya baik, terima kasih Mbak. Ternyata pertanyaannya bagus-bagus ya. Ini dari teman-teman ya. Silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan. Jadi ternyata di Eropa itu juga meskipun tampaknya kita melihat sebagai negara yang
setara misalnya begitu yang sekuler, tapi ternyata juga masih ada gitu ya Mbak ya, bias-bias hierarkinya dan upaya perempuan untuk kemudian setara dengan laki-laki. Artinya memang di dalam ilmu sosial kesetaraan segala hal ya, baik gender, kelas, ras itu terus diperjuangkan ya. Kajian sastra, kajian bahasa itu berposisi di situ. Jadi ketika teman-teman membuat skripsi, membuat tulisan, menulis artikel dan sebagainya, itu sebenarnya bagian dari emansipasi ya. Emansipasi membela gender atau membela ya yang dikatakan Mbak Vika tadi sebagai yang terdiskriminasi gitu ya. Ya, jadi penting sekali studi tentang ilmu bahasa, ilmu sastra ini di situ posisinya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu 5 menit ini. Mbak Bu Novi, ini yang di Bojonegoro, silakan Mbak Bu Novi jika ada pertanyaan. Oh, sepertinya sudah. Ya, kalau sudah tidak ada ya bisa kita ini ya Mbak ya, beri kesimpulan mungkin Mbak ke pernyataan penutup gitu Mbak untuk pertemuan kita ini. Kasih masukan Bu buat mahasiswa kayak kita gitu loh Bu. Nah, ya, atau ide-ide penelitian mungkin Mbak untuk skripsi. Nah, gitu. Artinya ketika kita berbicara tentang feminis, sekarang kita tidak lagi berbicara hanya perempuan saja, tetapi juga luas. Berbicara mengenai gender itu luas. Artinya setiap orang yang didiskriminasikan karena gendernya, nah itu yang perlu dibahas, dan ini banyak sekali di lingkungan kita. Jadi baik secara sosial atau mungkin secara sastra kita bisa temukan di beberapa karya. Nah, yang perlu diingat adalah ketika kita belajar sesuatu, ingat kita punya prinsip, kita punya pedoman, dan jangan membatasi ilmu yang kita pelajari. Kita tidak boleh lepas dari prinsip yang kita pegang. Gitu. Itu yang menjadi itu yang saya jadikan sebagai acuan ketika saya meneliti gitu. Jadi memang awalnya berbicara mengenai feminisme itu sangat menakutkan buat saya karena saya tipenya konvensional. Tetapi ketika saya sudah punya prinsip, oh ini saya sebagai akademisi saya harus belajar banyak hal, saya tidak boleh membatasi, tetapi saya masih punya prinsip, saya punya pedoman di mana saya berdiri, sehingga tidak membatasi ilmu yang saya dapatkan. Nah, itu harapannya bisa menjadi pedoman bagi teman-teman, bagi mahasiswa-mahasiswa ketika belajar, jangan dibatasi, tapi untuk diri sendiri kita punya prinsip. Itu saja sih sepertinya. Ya, baik Mbak. Terima kasih banyak. Ini silahkan nanti bisa diikuti Instagram dari Ngobras, lalu juga silahkan jika ada yang ingin bergabung di grup bisa menghubungi Mas Harun untuk kemudian kita bergabung di grup untuk bukan hanya diskusi tapi juga ada aktivitas-aktivitas lain yang digagas oleh teman-teman ini seperti menulis puisi, lalu juga ada ide tentang pertunjukan virtual. Nah, mari kita tunggu ya gebrakan-gebrakan dari para mahasiswa ini. Ternyata ketika dibuka keran ide-idenya itu ternyata juga luar biasa ya. Ini kami juga menampung saran-saran, silahkan jika ada yang ingin memberikan saran baik itu tema maupun pembicara, silahkan, akan kemudian dipertimbangkan dan jika memungkinkan tentu akan kita laksanakan. Gitu ya, terima kasih para mahasiswa dan Bapak Ibu dosen sekalian. Mohon maaf kalau saya ada salah kata ya dalam moderatori ini ya. Begitu ya Mas Harun ya, ini saya jadi moderator Mas, bisa sampean Mas. Gak apa-apa Pak, kebetulan juga lagi sinyalnya kurang bagus ini Pak, masih gerimis di sini Pak. Ini ada yang share nomor handphone Mas Harun, silahkan bisa disimpan ya.
bisa dimasukkan ke grup. Ya, demikian ya pertemuan kita tanggal 20 September yang ke-19. Minggu depan kita pertemuan ke-20. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.